Ya, saya ngomong ini goyokannya. Oke, nah kali ini sudah bergabung dengan kita ada moderator pada sore hari ini yaitu Dr. Pandemira Dwi Anggraini dan pembicara kita Dr. Nimade Ayu Murtini. Nah mungkin bisa say hi dulu ya kakak-kakak di sini dan moderator dan pembicara kali ini. Halo Kamira dan Ibu Dr. Nimade Ayu Murtini. Halo. Sehat ya kakak-kakak dan Bu Dr. Nimade. Murtini, bukan isi Ayu. Oke, mohon maaf Ibu. Oke, sehat ya. Sehat selalu, semoga semuanya sehat. Amin. Nah, mungkin ini masih menunggu dari Kak Inyoman Sudarsa. Bapak. Nadi Sari Wira ada. Kita arahkan ke. Oke, nah moderator kali ini yaitu dari Dr. Pandemira. Mungkin bisa dari tim Global Youth Action akan menyerahkan sepenuhnya waktu kepada Dr. Pandemira. Silakan untuk waktunya, kami persilakan Kak. Oke, selamat sore semuanya Global Youth Action. Bisa didengar ya suaranya? Iya bisa Kak. Oke. Hari ini perkenalkan saya Dr. Pandemira Dwi Anggraini akan menjadi moderator dari acara webinar kita hari ini. Di mana webinar kita kali ini adalah untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-75. Dan kita menghadirkan dua pembicara yang sangat spesial, yaitu Dr. Nimade Murtini dan juga Dr. Inyoman Sudarsa. Dan kedua pembicara kita ini sangatlah luar biasa, di mana beliau memiliki segudang prestasi dan sangat concern terhadap pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita mulai materi kita, mungkin kita sampaikan dulu ya track record dari masing-masing dokter kita kali ini, pembicara kita kali ini. Yang pertama saya bacakan untuk track record dari Dr. Nimade Murtini, Mars, di mana beliau adalah Karumkit Bayangkara Denpasar. Dan saat beliau menjabat sebagai Karumkit, banyak prestasi yang telah beliau raih, dan beliau adalah orang yang termasuk concern terhadap pandemi COVID-19 ini. Kemudian untuk pembicara yang kedua kita kali ini adalah Dr. Inyoman Sudarsa, di mana Dr. Inyoman Sudarsa ini adalah lecturer di Rural Clinical School di NU Medical School Australia dan juga sebagai dosen di Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau juga meraih beasiswa LPDP presidensial dan kini tengah menjalani pendidikan PhD. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita persilakan kepada Ibu Dr. Nimade Murtini Mars untuk menyampaikan materinya kali ini. Terima kasih moderator Dr. Mira. Selamat sore adik-adik, anak-anak maupun rekan-rekan sekalian yang mengikuti webinar dengan tema optimisme merdeka dari COVID-19. Jadi saya perkenalkan diri, saya Kepala Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, Dr. Nimade Murtini Mars. Saat ini kami di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar mulai dari terjadinya pandemi COVID-19 ini sangat concern terhadap menghadapi untuk penanganan COVID-19 ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada host dari Global Youth Action yang telah mempercayakan saya untuk membawakan untuk sharing bagaimana peran Rumah Sakit Bayangkara Denpasar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan upaya-upaya yang kami lakukan di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Saya mulai dengan slide pertama. Sebentar ya. Jadi sebelum saya menyampaikan jadi acara pada sore hari ini, jadi saya akan sampaikan overview sedikit. Yang pertama tentunya saya akan menyampaikan gambaran umum COVID-19. Kemudian yang kedua, peran rumah sakit dalam melawan COVID-19. Yang ketiga, kesimpulan ya. Mengenai gambaran umur COVID-19, jadi apa yang dimaksud dengan coronavirus disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau yang sering disebut dengan SARS-CoV-2. Jadi merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dan ini sedikit gambaran umumnya. Jadi yang menjadi penyebab COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-100 nanometer. Atas dasar ini, ECTV memberikan nama penyebab COVID-19 sebagai SARS-CoV-2. Kemudian, bagaimana epidemiologi penyakit ini? Jadi diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berhubungan dengan pasar seafood di Wuhan pada tanggal 7 Januari 2020. Jadi mungkin sedikit saja yang saya sampaikan di sini, sekedar tahu saja. Jadi mungkin rekan-rekan juga sudah banyak membaca maupun mendengarkan dari sosial media yang lain. Jadi pemerintah Cina kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah coronavirus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2. Kemudian proses penularan yang cepat membuat WHO menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang memang saat ini mengalami pandemi pada tanggal 30 Januari 2020. Jadi angka kematian kasar bervariasi tergantung negara dan tergantung pada populasi yang berpengaruh. Perkembangan wabahnya di suatu negara dan ketersediaan pemeriksaan lab. Kemudian Indonesia mulai melaporkan pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Jadi sebanyak 51% kasus terjadi pada laki-laki dan kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0 sampai 5 tahun. Angka kematian tertinggi juga ditemukan pada pasien dengan usia 55 sampai 60 tahun. Ini data sebaran di seluruh dunia. Lanjut saja. Kemudian bagaimana kita menilai suatu kasus COVID-19 berdasarkan dari Kementerian Kesehatan. Jadi di sini disebut memang dari bulan ke bulan mengalami perkembangan sehingga ada sampai saat ini 5 revisi karena sangat berpengaruh kepada perkembangan kasusnya. Yang pertama mungkin ada suspek COVID-19, kemudian probable COVID-19, kemudian konfirmasi COVID-19. Jadi saya sampaikan sepintas saja.
Kemudian bagaimana manajemen klinis dari penyakit COVID-19 ini? Ya tentunya kita mulai dari pasien biasanya datang ke IGD rumah sakit, jadi diterima di triase. Jadi di sana kita melaksanakan screening dan pengawasan kepada pasien COVID-19 ini. Tentunya melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, jadi ada pemeriksaan laboratorium, kemudian ada pemeriksaan radiologi, ronsen tentunya. Jadi biasanya ini sangat berpengaruh kepada komorbid pasien juga. Biasanya kasus ini bertambah berat apabila pasien menderita kencing manis, kemudian penyakit geriatri, kemudian penyakit autoimun, penyakit ginjal, jantung, dan sebagainya. Kemudian seandainya, jadi apabila ditemukan pasien suspek, tentunya ada beberapa hal yang memang ada. Jadi biasanya pasien datang dengan ada yang tidak bergejala, tetapi kebetulan ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, untuk medical check up, ataupun mereka sedang sakit ringan sampai sedang. Adapun mereka datang juga dalam kondisi sakit berat, jadi sudah dalam keadaan tidak sadar, dan seterusnya. Ini pada pasien-pasien yang memang sudah dikonfirmasi, artinya sudah dengan pemeriksaan PCR, jadi dinyatakan positif, itu biasanya kita akan melaksanakan atau memberikan suatu memilah kondisi mereka apabila tidak bergejala, jadi akan dilakukan isolasi mandiri ataupun nanti diisolasi di rumah sakit darurat. Apabila sakitnya ringan sampai sedang, tentunya akan diisolasi mandiri, bisa misalnya ada cuma pilek saja ataupun batuk, ataupun mereka sudah dalam keadaan sesak nafas, jadi masih ringan tentunya. Itu akan dirawat di rumah sakit darurat, rumah sakit rujukan, ataupun rumah sakit yang memang melaksanakan pemeriksaan ataupun perawatan konfirmasi COVID-19 ini. Kemudian apabila sakit berat tentunya dirawat di rumah sakit. Apabila pada saat isolasi mandiri pada kasus yang tidak bergejala, jadi akan dilakukan isolasi minimal 10 hari sejak ditegakkan diagnosis, tentunya dengan follow up pemeriksaan swab PCR. Jadi apabila selesai isolasi sudah dinyatakan sembuh. Kemudian apabila dalam keadaan sakit ringan sampai sedang, setelah dilakukan isolasi mandiri, jadi minimal 10 hari sejak muncul gejala, kemudian ditambah 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan. Jadi ini biasanya sekarang dengan penanganan pedoman revisi 5 ini, jadi tanpa di follow up dengan PCR. Jadi sudah selesai isolasi dan dinyatakan sembuh. Kemudian pada yang sakit berat, jadi setelah diisolasi di rumah sakit, jadi isolasinya minimal 10 hari, sejak muncul gejala, ditambah 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan, jadi dilaksanakan 1 kali PCR negatif. Jadi ini sudah berjalan seperti yang sesuai dengan penanganan COVID-19, setelah selesai isolasi dinyatakan sembuh. Kemudian ini penularannya. Jadi kasus konfirmasi yang tidak bergejala seperti yang tadi saya jelaskan, meskipun risiko penularannya sangat rendah, akan tetapi masih ada kemungkinan kecil untuk terjadi penularan. Makanya saya harapkan rekan-rekan tetap waspada dalam menghadapi pasien-pasien yang tidak bergejala. Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala, jadi simptomatik. Jadi ada
batuk, pilek, dan infeksi pernapasan lainnya ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Jadi makanya ada nanti harus menjaga jarak lebih dari 1 meter, minimal 1 meter. Dalam konteks COVID-19, transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus. Jadi, di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol, misalnya intubasi, endotracheal, bronkoskopi, suction terbuka itu memberikan pengobatan nebulisasi, itu semestinya dihindari. Ini penularannya, gambarannya, misalnya kita berada dalam suatu kerumunan, kemudian orang-orang dengan, ada beberapa dari orang-orang dalam kerumunan itu menderita COVID-19, kita tertular, kemudian bergejala ada batuk, pilek, jadi kita bisa tertular. Ataupun langsung dari dropletnya, ataupun melalui benda-benda yang disentuh oleh penderita. Ini gejalanya, jadi ada yang ringan, kemudian ada yang sampai berat. Biasanya umumnya gejalanya adalah demam, rasa lelah biasanya, kemudian batuk kering, kadang-kadang hidung tersumbat, kemudian rasa nyeri, ngilu-ngilu biasanya, atau pilek, nyeri kepala, kadang-kadang mata merah, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan ataupun ruam kulit. Jadi selama ini yang pernah kita rawat, artinya ini semua gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu masing-masing berbeda. Jadi berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain, tetapi di antara semua gejala itu semua ada pada pasien. Jadi satu pasien ini hanya dia menderita hilang penciuman atau rasa kecap, kemudian satu pasien lagi ada yang hanya pilek ringan, kemudian ada yang demam ataupun ada yang batuk. Itu salah satu. Kadang-kadang ada satu pasien yang saya temukan di rumah sakit itu mengalami diare. Jadi seperti itu. Ini diagnosisnya, jadi merekomendasikan suatu pemeriksaan yang disebut dengan RT-PCR, ya. Itu baru disebut dengan confirm positif kalau sudah dilakukan pemeriksaan PCR. Ini tata laksana, jadi hingga saat ini mungkin adik-adik, anak-anak, rekan-rekan sekalian sudah mengetahui bahwa sampai saat ini belum ada vaksin ataupun obat spesifik untuk mencegah atau mengobati COVID-19 ini. Ini saya berikan sedikit gambaran. Jadi update kasus COVID-19 sampai dengan tanggal 17 Agustus, jadi kira-kira tanggal 17 Agustus yang bisa saya update di sini terpantau, jadi sampai perkembangan kasus positif di Bali ya mencapai angka 4.110 kasus, mungkin sekarang sudah mencapai 4.400 sekian dengan penampilan per hari dengan rata-rata penambahan sehari sebanyak 40 kasus. Jadi untuk kesembuhan memang kalau di Bali cukup tinggi, mencapai angka 3.269 dengan persentase 86,50%. Kemudian sampai saat ini, sampai saat tanggal 17 Agustus itu meninggal 50 kasus, dan saya pantau sampai hari kemarin itu meninggal 52 orang. Jadi persentasenya 1,30%. Itu sekedar gambaran umum dari COVID-19 yang saya sampaikan. Sekarang bagaimana Rumah Sakit Bayangkara melawan COVID ini. Jadi ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ya tentunya semenjak kita dilanda pada saat itu akhir Maret ya, saya ingat pada tanggal 27 Maret, jadi pada saat itu diumumkan pandemi COVID-19 ini sudah ada di Indonesia dan juga di Bali.
Jadi kami Rumah Sakit Bayangkara Denpasar jadi berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi tentunya setiap pengunjung yang datang, baik itu pasien, penunggu, ataupun yang tamu yang datang ke Rumah Sakit Bayangkara, jadi harus diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan thermoscanner. Kemudian menggunakan masker. Jadi masuk rumah sakit selalu menggunakan masker. Kemudian setelah itu mencuci tangan sebelum memasuki area rumah sakit. Jadi setelah itu pada saat berada di dalam rumah sakit selalu menjaga jarak. Jadi kita tempat duduk, kursi pasien kita berikan tanda. Jadi agar dijaga jaraknya. Seperti itu. Kemudian juga kami staf rumah sakit yang itu selalu melaksanakan setiap hari Jumat, melaksanakan olahraga, kemudian menjaga kesehatan, kemudian melaksanakan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi. Itu yang pertama kali kami terapkan di rumah sakit kami. Kemudian tentunya karena perkembangan pandemi COVID-19 ini sangat pesat dan sangat cepat, kami tentunya harus memberlakukan juga aturan-aturan pasien-pasien atau pengunjung ataupun penunggu yang berada di ruang rawat inap. Jadi pasien tidak boleh dibesuk ya, kecuali kondisi pasien dalam keadaan kritis. Kemudian penunggu pasien tidak boleh lebih dari 1 orang. Dan kami berikan kartu penunggu, kartu identitas agar kami tahu siapa pengunjung dan siapa penunggu. Jadi itu yang sangat ketat kami laksanakan di rumah sakit. Ini tujuannya tentunya adalah untuk mencegah penyebaran COVID di rumah sakit kami. Kemudian pasien dan penunggu pada saat masuk ke ruang rawat inap itu tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tentunya cuci tangan, menggunakan masker, dan sebagainya. Kemudian kami juga berlakukan aturan petugas dan staf kami. Jadi petugas dan staf kami juga harus wajib memberikan informasi dan edukasi terkait dengan protokol kesehatan ini. Kemudian menggunakan alat pelindung diri tentunya sesuai dengan ketentuan. Nanti akan kami jelaskan di bagian akhir bagaimana APD apa yang kami tentukan di rumah sakit di mana petugas itu berada. Kemudian tentunya dalam memberikan pelayanan, semua petugas harus melaksanakan 5 movement cuci tangan. Jadi menurut WHO kita tentunya harus cuci tangan dengan benar seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah setiap pergantian shift ataupun setelah kami memeriksa pasien itu selalu melaksanakan sterilisasi dan desinfeksi lingkungan rumah sakit. Baik itu sekitar ruangan, kemudian meja yang dipakai pasien, alat-alat yang dipakai pasien, itu kami selalu melaksanakan sterilisasi. Kemudian dengan adanya new normal, jadi adaptasi kebiasaan baru, kami menambah lagi ketentuan-ketentuan kepada staf kami bahwa ini loh pandemi ini belum selesai seperti itu. Tetapi kita sudah membuat suatu adaptasi ya kebiasaan baru atau new normal ini. Jadi pada saat berangkat kantor apa yang harus kami lakukan staf kami? Jadi pastikan bahwa mau berangkat ke kantor dalam kondisi sehat. Jadi tidak boleh ada keluhan panas ataupun pilek seperti itu. Kemudian bagaimana saat di kantor? Bagaimana saat di kantor? Jadi pada saat di kantor juga dia juga harus mengikuti juga protokol seperti pasien-pasien ataupun pengunjung yang datang ke rumah sakit. Jadi ukur suhu tubuh dengan thermoscanner, kemudian tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer. Jadi pada saat berangkat kantor pun, jadi kami harapkan kepada rekan-rekan kami, staf kami, selalu membawa hand sanitizer di tas mereka. Jadi
itu mencegah nanti seandainya dia berangkat ke kantor misalnya dengan naik bis ataupun menumpang kendaraan lain ataupun menggunakan Gojek, jadi mereka sudah tetap melaksanakan cuci tangan dengan hand sanitizer. Kemudian saat di kantor kemudian jangan melepas masker. Biasanya rekan-rekan ataupun siapapun saya lihat dimanapun di tempat umum maupun di ruangan-ruangan masing-masing. Jadi mereka selalu kalau berbicara itu melepas kantor. Jadi kami selalu menekankan kalaupun berbicara tetap menggunakan masker. Kemudian kebiasaan buruk yang lain yang saya lihat mereka selalu menaruh masker di dagunya. Jadi menurunkan masker ke dagu. Jadi itu juga kami sangat ketat kami awasi di rumah sakit. Kemudian pada saat makan siang mereka bersama-sama. Jadi kami tidak bolehkan juga mereka makan siang bersama karena mereka harus melepas masker pada saat mereka makan dan tidak mengobrol ketika sedang istirahat. Kemudian pada saat pulang kantor juga kami tegaskan di sini, jadi sampai di rumah, jadi agar melaksanakan desinfeksi ya, di alas kaki, kemudian barang-barang bawaan sepulang dari kantor seperti tas, kemudian handphone, kacamata ataupun yang lainnya. Sudah itu jangan menyentuh benda sepulang dari kantor sebelum cuci tangan. Jadi diharapkan setelah sampai di rumah ya mencuci tangan, kemudian langsung mandi dan mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Dan tidak lupa juga langsung mencuci pakaian yang dipakai tadi. Setelah itu sebaiknya sepulang dari kantor juga tidak mampir ke tempat keramaian. Itu selalu kami sampaikan setiap kami melaksanakan apel pagi, kami selalu menyampaikan hal-hal protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru ini. Di kantor juga kami lakukan pembatasan mobilisasi atau kunjungan personil ke antar instalasi atau unit. Jadi kami ada 2 tempat, jadi satu di pelayanan, kemudian satu di staf. Jadi kami tidak memberikan atau tidak membolehkan mereka untuk saling mengunjungi pada saat mereka di kantor. Jadi semua komunikasi itu lewat WA atau lewat telepon. Jadi agar penularan dari COVID-19 ini betul-betul kami bisa cegah seperti itu. Kemudian kegiatan rapat ataupun pertemuan jadi dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Itu juga kami sudah lakukan. Ini juga tujuannya untuk mengurangi kontak di antara kami seandainya salah satu staf kami ada yang terkena COVID-19. Kemudian surat menyurat pun sekarang melalui WhatsApp atau email. Jadi surat dari instalasi ataupun unit ataupun staf lain. Jadi mau maju ke pimpinan itu dikirim lewat email. Kemudian staf kami yang di bagian TU akan melaksanakan atau mengeprint daripada surat-surat tersebut. Nah, itu aturan-aturan yang sudah kami laksanakan di rumah sakit yang kami pimpin. Kemudian untuk menangani kasus COVID-19 ini juga kami melakukan upaya-upaya agar pasien-pasien yang datang berkunjung ke tempat kami itu mendapatkan pelayanan yang lebih optimal. Jadi kami semenjak ada pandemi ini mendirikan suatu posko di depan rumah sakit kami, jadi agar pasien-pasien yang memang dia tidak dalam kondisi apakah dia ODP ataupun dia pernah kontak erat ataupun dia sudah terkonfirmasi tidak langsung masuk ke tempat pelayanan kami yang memang dia zona hijau ataupun kuning. Jadi ini posko ini adalah zona merah. Seperti itu. Jadi kami pada saat pasien berkunjung ataupun pengunjung datang, jadi kami sudah lakukan screening dulu di depan apakah dia nanti masuk ke
posko COVID ini, posko screening ini, ataukah boleh langsung ke bagian perawatan rawat jalan ataupun UGD seperti itu. Jadi seperti ini kondisinya. Ini adalah posko darurat kami pada saat akhir Maret itu terjadi pandemi COVID. Kami mendirikan posko ini seperti ini. Kemudian dengan berjalannya waktu, kami pikir pandemi ini sudah selesai seperti itu, dengan cepat selesai, sehingga kami tidak berpikir untuk ya mungkin sebentar saja. Jadi kami mendirikan posko darurat ini. Tapi setelah berjalan sampai bulan Juli, tetap juga ternyata pandemi ini kasusnya semakin banyak seperti itu. Sehingga kami memberikan, artinya mendirikanlah posko yang memang permanen kami, dan lebih bisa kami memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga kami punya posko yang permanen seperti itu, yang seperti ini di bawahnya. Jadi sangat etislah kami untuk melayani mereka walaupun dalam kondisi ataupun dia terkena COVID-19 ini. Kemudian juga upaya-upaya yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan adalah mendirikan ruang isolasi, karena beberapa pasien tentunya dia kalau sudah terkonfirmasi positif, tentunya dia memerlukan perawatan untuk mereka bisa dirawat di rumah sakit kami. Jadi inilah ruang isolasi. Jadi kami mempunyai 2 ruangan isolasi, masing-masing ruangan terdiri dari 2 tempat tidur. Jadi kami punya 4 tempat tidur untuk merawat pasien dengan COVID-19. Kemudian di samping itu, karena kondisi sudah semakin emergensi atau darurat kami anggap, jadi kami tentunya di samping memang sudah kami mempunyai staf untuk melaksanakan pelayanan pasien seperti biasa, untuk lebih kami fokus pada penanganan tim COVID-19 ini, rumah sakit membentuk suatu tim, yang akan khusus menangani pasien-pasien COVID-19 itu, apakah mereka harus dirujuk ke rumah sakit, bagaimana mereka harus dirawat di rumah sakit. Jadi kami membentuklah suatu tim COVID ini, kemudian untuk melaksanakan piket jaga. Jadi karena pada saat mulai pandemi itu memang kasusnya sangat tinggi, kami juga semua sedang mempelajari seperti apa nanti penanganan dari COVID-19 ini, dari kondisinya dalam keadaan darurat seperti itu. Kemudian tentunya juga tugas dari tim ini adalah memberikan edukasi kepada pengunjung rumah sakit, karena mereka memang awal-awal sangat awam sekali tentang apa sih itu COVID-19, apa yang mereka harus lakukan, apa sih itu protokol kesehatan, mereka sangat awam. Jadi inilah tugas tim COVID-19 kami di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Kemudian kami juga di samping melayani di posko screening COVID ini, tentunya mereka pasien-pasien membutuhkan juga pemeriksaan penunjang ya. Jadi mereka harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan radiologi, kemudian pemeriksaan rapid test, kemudian pemeriksaan swab juga. Jadi itu yang memang kami siapkan untuk betul-betul kami bisa membantu masyarakat untuk menghadapi COVID-19 ini. Kemudian tidak lepas daripada kegiatan kami melayani pasien di rumah sakit, tentunya kami mempunyai kegiatan sosial kepada masyarakat, yang memang pada saat pandemi banyak sekali masyarakat yang memang dia mengalami penurunan ekonomi lah seperti itu. Jadi banyak yang di PHK dari tempat mereka bekerja, kemudian tidak bisa
berjualan seperti itu, sehingga kami dari rumah sakit melaksanakan bakti sosial, memberikan sumbangan sembako, baik itu beras, minyak, kemudian mie, kemudian telur, seperti itu kepada masyarakat yang memang terdampak oleh COVID-19 ini, seperti itu. Jadi ini memberikan sembako pada mereka, jadi mereka sangat berterima kasih sekali, baik dari kami Rumah Sakit Bayangkara maupun dari pihak Polda Bali yang memang merupakan instansi kami, seperti itu. Jadi kami secara rutin memberikan sumbangan sembako ini. Tidak sekali saja, jadi kemarin juga dalam rangka Hari Bayangkara kami melaksanakan pemberian sembako juga kepada masyarakat yang terdampak, kemudian dalam rangka 17 Agustus. Kemudian kami juga pada saat memang bulan April Mei itu memang masyarakat lagi panik juga karena mereka bepergian baik naik pesawat maupun perjalanan lewat darat, mereka harus membawa surat keterangan rapid test pada saat itu. Jadi mereka sangat panik. Kemudian kami melaksanakan rapid test drive-thru. Itu mereka gratis juga, jadi tidak bayar. Jadi mereka sangat terbantu sekali dalam situasi ekonomi yang lemah. Artinya mereka bisa mengikuti rapid test karena mereka juga dengan rasa ketakutan, apakah saya menderita COVID-19, pada saat itu memang lebih banyak mereka atau cenderung dengan rapid test saja mereka sudah merasa aman seperti itu. Jadi kami pada saat itu sampai 100 rapid test memberikan gratis kepada masyarakat. Ini mungkin kegiatan bakti sosial yang lain tidak kami tampilkan. Kemarin kami juga melaksanakan bakti sosial bibir sumbing kepada anak-anak yang memang mengalami cacat dari lahir. Jadi itu sebanyak 6 orang, kami sudah selesai juga melaksanakan. Jadi itulah kegiatan bakti sosial kami pada saat pandemi ini yang sangat masyarakat sangat merasa terbantu dengan kegiatan bakti sosial kami. Ini yang kami sampaikan tadi di depan bahwa pada saat kami melayani pasien, ya, itu kami tentunya mempunyai atau menggunakan APD standar untuk melayani pasien. Jadi ada di sini APD level 1, mereka harus menggunakan jadi di tempat-tempat tertentu. Jadi mereka kalau di bagian administrasi dia cukup menggunakan APD level 1 dengan menggunakan masker dan tutup kepala, atau APD level 1 plus mereka menggunakan kacamata atau Google. Kemudian APD level 2 mereka yang di pelayanan baik di rawat jalan, kemudian di ruang rawat inap mereka harus menggunakan APD level 2. Jadi di sini ada baju jubah, kemudian ada masker, kemudian face shield, tutup kepala, sarung tangan, dan tentunya sepatu. Itu APD level 2. Kemudian yang di APD level 3 ini tentunya kami gunakan di tempat isolasi pasien COVID-19. Jadi lengkap dengan maskernya juga masker N95, kemudian pakai cover shoes, kemudian pakai sepatu boot, kemudian pakai hazmat, kemudian pakai Google, terus pakai helm juga. Jadi itu yang memang kami harus tetapkan wilayah-wilayah mana yang memang zona hijau, kuning maupun merah seperti itu. Jadi mereka harus taat menggunakan APD standar ini. Nah, ini kami tidak lepas juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi baik di lingkungan kami rumah sakit maupun kami di sosial media, kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu tentang protokol kesehatan maupun bagaimana masyarakat harus disiplin dengan situasi pandemi yang saat ini kita hadapi, seperti itu. Jadi kami pun kemarin dalam rangka 17 Agustus
mengadakan lomba untuk membuat meme-meme seperti ini yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kami share ke sosial media, baik itu lewat Facebook, kemudian Instagram, maupun web kami yang tersedia. Jadi kami juga pada hari Sabtu kemarin juga untuk lebih kami tentunya kepada petugas kesehatan, baik itu dokter, mahasiswa kedokteran, maupun perawat bidan, kami juga mengadakan webinar untuk lebih kami mensosialisasikan bagaimana menghadapi pandemi ini. Tentunya ini adalah kegiatan webinar workshop yang membahas tentang kedaruratan pada anak maupun bagaimana kita melaksanakan resusitasi pada neonatus pada era COVID-19 ini. Jadi ini juga diikuti oleh masyarakat sangat antusias. Kami menyediakan peserta untuk 500 orang, jadi full yang mengikuti. Itu upaya-upaya kami memang untuk bagaimana pandemi ini bisa artinya dihadapi agar dapat dicegah pandemi ini tidak menyebar kemana-mana ataupun kita selaku petugas bisa bebas dari COVID-19 ini. Jadi ini saya sampaikan sedikit tentang bagaimana kami kunjungan dalam hal pelayanan terhadap COVID-19 ini. Jadi pada pemeriksaan rapid test ini tentunya kami sangat ingin membantu masyarakat agar mereka tidak bingung untuk mencari surat keterangan bebas COVID ini tentunya dalam hal rapid test, karena semua masyarakat pada saat itu, pada bulan April, Mei, dan seterusnya itu, mereka cukup panik apakah mereka, karena di sini banyak pekerja dari luar daerah, jadi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya, mereka cukup panik juga untuk mencari surat keterangan rapid. Jadi kami melaksanakan rapid test ini. Jadi seperti inilah kondisinya. Jadi pada awal-awal bulan pandemi ini sebanyak 139, jadi berjalan waktu Mei terus meningkat, kemudian ada aturan kembali harus yang naik pesawat menggunakan swab. Jadi mereka mungkin pada saat Juli juga kasusnya sudah mulai menurun pada saat itu. Jadi perjalanan juga banyak menggunakan swab. Jadi bulan Juli turun 368 dan puncaknya adalah pada bulan Agustus ini karena era new normal ini sudah dibuka. Jadi mereka banyak yang dari luar daerah sudah datang ke Bali, kemudian mereka balik dari Bali maupun mau ke Jakarta maupun ke manapun, mereka harus melaksanakan rapid. Jadi cukup signifikan artinya peningkatan orang membutuhkan surat keterangan rapid test ini. Jadi kami juga walaupun di rumah sakit kami tidak mempunyai alat PCR, jadi kami membantu juga Provinsi Bali, gugus tugas Provinsi Bali melaksanakan pengambilan sampel swab saja. Jadi itu kami mengambil swabnya saja, kemudian kami sampel ini kami kirim ke rumah sakit yang mempunyai alat PCR. Jadi ke rumah sakit perguruan tinggi negeri Udayana, kemudian lab kesehatan, kemudian Universitas Warmadewa. Jadi pada bulan Juli cukup tinggi juga kami pengambilan sampelnya dari sebanyak 121 orang. Kemudian Agustus sampai hari ini itu sebanyak 89 orang. Jadi ini jumlah kasus COVID yang sudah kami tangani dari bulan Maret sampai Agustus ini. Jadi pada saat awal-awal memang ODP, karena kan
semua daerah yang sudah dinyatakan zona merah itu tentunya pada saat itu disebut dengan ODP, jadi yang sudah terkena ada kasus, jadi mereka selalu dengan keluhan dia datang pilek, panas, itu termasuk kasus ODP. Jadi ini PDP, jadi kalau di rumah sakit kami sampai bulan Juli, jadi sampai bulan Juli ini kami hanya menangani kasus terkonfirmasi, hanya menangani 6 orang karena kami rujuk gitu. Seperti kalau sudah ada kasus seperti ini terkonfirmasi positif, kami tidak merawat pada saat sampai bulan Juli itu. Tetapi dengan perkembangan waktu, jadi kasus semakin tinggi, akhirnya kami memanfaatkan ruang isolasi kami untuk merawat pasien yang memang terkonfirmasi positif. Saat ini kami sedang merawat juga dengan jumlah 4 orang sesuai dengan kemampuan rumah sakit kami. Ada 4 tempat tidur, kemudian ada penambahan lagi 2 tempat tidur, jadi bisa kami untuk merawat pasien dengan konfirmasi COVID-19 ini. Di ini kemarin kami juga sudah memulangkan mereka dan sembuh sebanyak 5 orang, dan dengan membawa sertifikat surat lepas perawatan. Dan mereka setelah lepas dari rumah sakit, mereka juga harus masih melaksanakan isolasi mandiri selama 7 hari. Jadi itu kemudian kami melaksanakan penanganan COVID itu tentunya tidak lepas dari sistem pelaporan. Jadi kami harus melaporkan secara internal maupun eksternal. Jadi pelaporan secara eksternal kami punya atasan, tentunya ke Puskesmas Polri, kemudian melalui rumah sakit online, kemudian melalui Bersatu Lawan COVID, BLC aplikasinya, kemudian tentunya dengan bidang kedokteran kesehatan Polda Bali. Jadi mungkin itu sharing sedikit penanganan dan upaya-upaya yang kami lakukan di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Jadi akan kami tutup dengan kesimpulan. Jadi COVID-19 adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat cepat dan kini tengah menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kemudian protokol kesehatan itu wajib dilaksanakan meskipun saat ini kita sedang berada di tengah era new normal, agar penularan tidak semakin meluas dan kita bisa cepat merdeka dari COVID-19 ini. Kemudian pihak rumah sakit, tenaga medis, dan masyarakat harus bersinergi melawan COVID-19 ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan kita semua segera lepas dari COVID-19 ini. Sesuai dengan moto kami bisa untuk senyum sehat Anda. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Kami serahkan kembali kepada moderator Dr. Mira. Baik, terima kasih dokter atas penyampaian materinya. Materinya cukup sangat membuat kita bertambah mengenai ilmu kita mengenai COVID-19 ini sendiri. Di mana COVID-19 sendiri kan memang seperti memiliki berbagai gejala ya, dari ringan hingga berat, di mana gejalanya tersebut akan menyulitkan saat penegakan diagnosis. Dan patut kita apresiasi juga terhadap Rumah Sakit Bayangkara Denpasar telah menerapkan berbagai protokol kesehatan sehingga pasien maupun tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara ini bisa terlindungi dari penularan COVID-19. Serta banyak hal yang telah dilakukan Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, mulai dari kegiatan baksos, kemudian kegiatan edukasi terhadap masyarakat, baik itu dalam bentuk pamflet maupun dalam kegiatan webinar-webinar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dokter Bukarungkit Bayangkara Denpasar, dan kemudian kita lanjutkan ke materi kedua, pembicara kita kedua yaitu pada Dr. Inyoman Sutarse untuk menyampaikan materinya mengenai harapan dan tantangan di tengah
era new normal, di mana apa yang bisa dipelajari dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik, untuk waktu saya persilakan untuk Dr. Sukas. Ya, terima kasih Dr. Mira atas perkenalannya. Jadi saya coba share screen dulu, mudah-mudahan tidak ada masalah. Apakah bisa dilihat, bisa, Dr. Mira? Oke. Terima kasih. Jadi menarik sekali tadi pemaparan dari Dr. Murtini berkaitan dengan protokol kesehatan di tingkat rumah sakit gitu ya, dan juga beberapa langkah-langkah praktis sebetulnya yang sudah ditempuh oleh Rumah Sakit Bayangkara untuk mengatasi dan juga memitigasi dampak dari COVID-19. Kalau tadi berkaitan dengan prosedur teknis begitu berkaitan dengan penanggulangan COVID, saya mungkin lebih umum melihat apa sebetulnya yang bisa kita pelajari dari penanggulangan COVID-19 di Indonesia sampai saat ini, gitu ya. Saya tidak bersentuhan dengan kasus di lapangan karena saat ini sedang di Australia, jadi sebagian besar dari analisis ini adalah berdasarkan dari hasil kajian dengan melihat data-data yang diproduksi oleh pemerintah kita. Jadi kita coba lihat dulu, tadi juga sudah disebut oleh Dr. Murtini berkaitan dengan COVID-19. Jadi pada dasarnya COVID ini disebabkan oleh coronavirus. Jadi ini bukan yang pertama kali sebetulnya kita berhadapan dengan coronavirus. Sebelumnya kita sudah berhadapan dengan SARS dan juga MERS, itu sama-sama disebabkan oleh coronavirus. Tapi mutasinya inilah yang membuat gejala dan juga penularan dari SARS-CoV-2 yang kita sebut sebagai COVID-19 ini agak berbeda. Kemudian kalau kita lihat historinya itu 2019 bulan Desember itu pertama kali dilaporkan di Cina. Nah, sampai sekarang itu sudah 215 negara melaporkan COVID, 176 sudah melaporkan transmisi lokal. Kalau kita lihat secara global, ini cukup tinggi sebetulnya kasusnya, 22,5 juta penduduk dunia sudah terinfeksi. Kalau kita lihat angka kematiannya itu mencapai 3,5%. Nah, kalau kita perkecil lagi skupnya di Asia Tenggara, itu ada sekitar 3,4 juta penduduk di Asia Tenggara itu terinfeksi. Kematiannya lebih rendah, itu sekitar 1,8 sampai 1,9% angka kematiannya. Dan penularan tadi juga sudah disebut, dicurigai melalui droplet, yaitu partikel-partikel kecil dari saluran pernafasan, termasuk ketika kita batuk bersin itu biasanya mengeluarkan droplet. Namun ada juga bukti bahwa penularan saat ini dicurigai juga lewat udara, jadi lewat partikel yang lebih kecil. Jadi kita belum tahu seberapa kuat bukti berkaitan dengan penularan lewat udara tersebut. Jadi kita coba ikuti saja perkembangannya ke depan. Yang ingin saya tekankan adalah COVID-19 memang awalnya merupakan krisis kesehatan, namun kalau kita lihat perkembangannya dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara, tidak hanya Indonesia, itu justru berdampak pada terjadinya krisis yang sifatnya multidimensional. Jadi nanti akan kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu sebaran kasus kita di Indonesia. Jadi kalau kita lihat trennya masih cenderung naik. Jadi kalau ada pertanyaan kapan ini akan berakhir, sepertinya masih lama. Kalau kita lihat tren data ini belum ada tanda-tanda penurunan. Jadi trennya masih cenderung naik dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat total kasus sampai dengan kemarin, 22 Agustus, itu 151.000, lebih dari 151.000 penduduk Indonesia itu sudah terinfeksi. Kematiannya cukup tinggi di Indonesia, itu mencapai 4,4%. Jadi kalau kita bandingkan di Asia Tenggara, itu maksimal 1,9%. Jadi hampir 2 kali lipat angka kematian di Asia Tenggara. Kemudian kasus baru sendiri juga cenderung naik di Indonesia. Kalau kita lihat kemarin itu kasus baru itu 2090 di Indonesia. Jadi ini cukup tinggi sebetulnya kalau kita lihat untuk Indonesia. Kemudian tes
kita baru mampu melakukan sekitar 1,1 juta tes dari awal pandemi. Dari bulan Maret sampai sekarang itu sekitar 1,1 juta tes. Nah, kalau kita lihat proporsinya itu baru sekitar 7.354 per 1 juta penduduk. Jadi masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kapasitas tes dari beberapa negara-negara lain. Sayangnya positif rate untuk Indonesia itu sangat tinggi, 13,3%. Apa artinya? Untuk mendapatkan satu kasus positif, kita hanya perlu melakukan swab pada 7-8 pasien. Jadi sangat tinggi. Jadi positif rate untuk tes itu Indonesia adalah salah satu negara dengan positif rate yang tertinggi. Sebarannya 485 kabupaten kota sudah terdampak dan 232 diantaranya melaporkan transmisi lokal. Jadi cukup substansial sebetulnya penularan atau penyebaran COVID di Indonesia. Sehingga upaya penanggulangannya pun ini tidak boleh lagi sama seperti upaya-upaya sekitar bulan Maret. Jadi lockdown ataupun penutupan wilayah dan lain sebagainya mungkin sudah tidak lagi memadai karena virusnya sudah tersebar di tingkat komunitas. Coba kita lihat perbandingan antara Indonesia dengan beberapa negara di Asia Tenggara, dan saya juga kutip Australia dan juga New Zealand, salah dua negara yang cukup berhasil melakukan penanggulangan COVID-19. Kalau kita lihat positive rate seperti yang saya sampaikan tadi, itu Indonesia paling tinggi di Asia Tenggara, itu dengan per 16 Agustus itu 12,9%. Kalau kita bandingkan dengan negara lain justru kurang dari 1% positive rate-nya. Ya. Demikian juga kalau kita lihat kumulatif confirmed cases atau kasus yang terkonfirmasi, itu Indonesia itu berlomba-lomba dengan Philippines. Jadi cukup tinggi sebetulnya untuk Indonesia dan ini bukan prestasi yang baik. Tapi jangan berkecil hati, dan situasi serupa pun sebetulnya dijumpai di banyak negara-negara maju. Amerika misalkan, situasi COVID di Amerika malah sangat tidak terkendali. Jadi ini bukan bukan situasi yang unik untuk Indonesia, tapi juga dialami oleh berbagai negara di dunia. Nah, ini dia multidimensional nature dari COVID-19. Jadi memang awalnya COVID adalah kasus kesehatan atau krisis kesehatan, namun kalau kita lihat sekarang upaya-upaya yang sudah dilakukan justru menimbulkan krisis di berbagai bidang yang lain. Ekonomi misalkan tadi sudah disebutkan oleh Dr. Murtini berkaitan dengan menurunnya daya beli dan pendapatan masyarakat karena banyak yang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa berdagang misalkan. Ini adalah salah satu dampak yang bisa kita lihat secara nyata. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan. Kalau kita lihat per kuartal kemarin itu kita negatif 5%. Jadi negara-negara lain malah lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat UK misalkan itu sudah negatif 20%. Namun, karena mereka sudah memiliki sistem ekonomi yang stabil, jadi efek dari penurunan ekonomi tidak seberat yang dirasakan oleh Indonesia. Kemudian kalau kita lihat dari sistem sosial, itu PHK dan peningkatan angka pengangguran ini sudah sangat bisa kita lihat. Di Bali misalkan yang bertumpu pada sektor pariwisata, ini malah lebih berat efeknya, karena banyak hotel yang kosong, kemudian airport tidak beroperasi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Usaha kecil dan menengah juga mengalami risiko bangkrut yang cukup signifikan. Ketahanan pangan juga demikian, karena banyak sekali distribusi jalur makanan juga terhambat. Kemiskinan baru itu sebagai akibat dari PHK dan juga pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun, dan fragmentasi sosial juga mulai kita bisa amati lewat pembatasan sosial ataupun physical distancing yang dipromosikan oleh pemerintah kita. Kemudian efek terhadap kesehatan sangat jelas, dan tadi sudah diulas oleh Dr. Murtini. Saya tidak akan banyak bicara lagi berkaitan dengan kesehatan. Dan yang paling penting adalah COVID-19 mulai merambah pada stabilitas dan keamanan sosial. Jadi kita sudah lihat di berbagai media, aksi protes sudah mulai banyak dilakukan, kemudian perang di media sosial, perang argumen di media sosial juga sudah mulai banyak kita lihat. Kemudian secara politik juga COVID-19 membuka peluang terjadinya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga konflik horizontal lintas kementerian. Ini banyak sekali kesalahpahaman dan ketidaksamaan pendapat di antara sektor-sektor tertentu.
Jadi sebetulnya kembali lagi sifat dari COVID-19 ini sangat multidimensional. Sehingga kalau kita berbicara penanggulangan COVID, kita tidak bicara sektor kesehatan saja, tapi kita juga berbicara sektor-sektor yang lain. Nah, ini salah satu proyeksi yang sangat saya gemari karena begitu jelas memotret dampak dari COVID-19 dan kemiskinan. Jadi proyeksi ini kalau kita lihat, jadi kalau menggunakan senario terbaik, artinya pertumbuhan ekonomi kita masih sekitar 4,2%, itu angka kemiskinan diprediksi akan meningkat menjadi 9,7%, atau sebesar 1,3 juta penduduk miskin baru. Tapi kalau kita lihat situasi ekonomi saat ini, dan dengan asumsi terburuk, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, itu penduduk miskin baru akan meningkat menjadi 12,4, atau sekitar 8,5 juta penduduk miskin baru. Nah, apa artinya? Jadi pemerintah juga akan mengalami beban finansial apabila terjadi peningkatan 8,5 juta penduduk miskin baru, mulai dari pengadaan bantuan sosial sampai pada dukungan-dukungan lain, misalkan saja asuransi kesehatan yang harus juga ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi dampaknya besar sekali. Jadi kita tidak saja berbicara pasien dalam skup yang kecil, tapi kita juga berbicara dampak COVID terhadap struktur makro dari sebuah negara. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Jadi saya coba melihat fenomena COVID di Indonesia. Jadi ada 4 hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian pada sore hari ini. Jadi saya bagi menjadi 4 topik. Yang pertama adalah kerentanan masyarakat yang tidak terdistribusi secara merata. Kemudian ada isu berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan di tingkat pusat, dan juga kemudian sosial kapital dan sistem komunitas, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sistem kesehatan. Kita coba lihat satu persatu. Efek COVID-19 tidak tersebar secara merata. Jadi dalam konteks penanggulangan COVID, risk atau risiko itu sifatnya multidimensional. Kita sudah ulas tadi. Jadi kita tidak saja berhadapan dengan risiko kesehatan, tapi juga berhadapan dengan risiko sosial, ekonomi, risiko budaya, dan bahkan risiko politik. Kemudian kalau kita lihat kerentanan masyarakat juga sifatnya sangat berlapis. Pekerja formal misalkan itu kerentanannya sangat berbeda dengan buruh harian. Pebisnis online ini juga memiliki kerentanan yang berbeda dengan pedagang kaki lima. Kalau kita lihat struktur pekerja di Indonesia itu sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja pada sektor informal. Sehingga orientasi penanggulangan COVID-19 itu juga harus berorientasi pada sektor-sektor informal, tidak bisa berorientasi pada sektor formal saja, seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah kita. Kemudian kepatuhan terhadap intervensi public health itu juga sangat ditentukan oleh kerentanan ekonomi dan kerentanan sosial dari masyarakat kita, khususnya kelompok-kelompok miskin dan kelompok masyarakat hampir miskin. Jadi mereka memiliki kerentanan yang berbeda, sehingga juga memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap intervensi public health. Sehingga apa yang perlu kita lakukan ketika menyusun penanggulangan COVID-19 ataupun public health emergency di kemudian hari, kita harus mempertimbangkan struktur ekonomi dan struktur sosial budaya yang ada di masyarakat. Dan ini meliputi health dan social inequity yang memang sudah secara organik ada di tingkat masyarakat. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kedua berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan. Jadi kalau kita lihat, kegagalan komunikasi risiko pada awal-awal fase pandemi, ini justru bersumber dari tidak transparannya pemerintah kita terhadap data. Jadi kemudian yang kedua, pendekatan top-down yang dilakukan oleh pemerintah kita juga menimbulkan isu berkaitan dengan akuntabilitas. Sehingga koordinasi respon, khususnya pada fase cepat dan fase emergensi di awal-awal pandemi, ini gagal karena lemahnya kepemimpinan di tingkat pusat, termasuk akuntabilitas tadi. Kemudian koordinasi dan kepemimpinan yang lemah, ini yang berdampak pada meningkatnya potensi-potensi konflik horizontal lintas kementerian. Jadi banyak sekali ketidaksamaan persepsi antar berbagai kementerian berkaitan dengan upaya penanggulangan COVID. Dan juga konflik-konflik yang sifatnya vertikal. Jadi ada konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Juga ini berkaitan dengan ketidaksamaan persepsi berkaitan dengan risiko dan penanggulangan COVID-19. Sehingga ke depan apa yang perlu kita lakukan? Peran lintas sektor di luar kesehatan justru memegang peranan yang sangat penting.
dalam upaya penanganan krisis seperti COVID-19. Kemudian yang menarik adalah berkaitan dengan sosial kapital dan sistem komunitas. Jadi kita amati dalam beberapa bulan terakhir, peran sistem komunitas ini sangat penting sekali. Jadi pelibatan sistem komunitas dari fase awal pandemi itu sangat penting. Jadi kalau kita belajar dari penanggulangan bencana alam misalkan, yang justru menjadi lini terdepan penanggulangan krisis itu adalah sistem-sistem komunitas yang sudah terbentuk secara organik di masyarakat. Jadi ini yang tidak diberdayakan secara optimal ketika kita merancang penanggulangan COVID di awal-awal fase pandemi. Peran dari sistem komunitas sangat banyak, mulai dari identifikasi kelompok rentan, kemudian pendataan yang lebih real time, juga berkaitan dengan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Kalau kita lihat pemberian informasi dan komunikasi juga akan lebih baik apabila dilakukan oleh sistem-sistem komunitas yang lebih peka dan lebih sensitif terhadap budaya-budaya setempat dalam penyampaian pesan ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat. Kemudian kita juga lihat efektivitas dari sistem pengawasan yang berbasis komunitas. Di Bali misalkan pengawasan yang dilakukan dengan berbasis Banjar Adat atau penggunaan pecalang dalam mengawasi isolasi mandiri, itu terbukti efektif di fase-fase awal pandemi. Kemudian ada juga dukungan-dukungan sosial yang bersumber dari sistem komunitas yang bentuknya sangat informal dan cair. Di Bali misalkan bisa ditempuh melalui konsep Nyama Braya atau Banjar Adat atau Pengemong Pura. Ini adalah bentuk-bentuk sistem komunitas yang kemarin berfungsi dengan baik ketika menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di fase-fase awal pandemi. Dan lesson learn yang keempat itu adalah berkaitan dengan sistem kesehatan yang belum optimal. Jadi COVID-19 justru mengekspos lemahnya sistem kesehatan kita berkaitan dengan situasi-situasi emergensi seperti COVID-19. Kemampuan untuk menekan tingkat transmisi dan juga menekan angka kematian ini sangat ditentukan oleh kapasitas sistem kesehatan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Murtini berkaitan dengan bagaimana Rumah Sakit Bayangkara dengan segera merespon mendirikan posko yang awalnya sifatnya temporer, kemudian dibuat menjadi permanen karena memang kebutuhannya sangat tinggi. Tapi tidak semua rumah sakit mampu melakukan hal tersebut. Jadi ini justru semakin menunjukkan atau semakin menegaskan bahwa kapasitas sistem kesehatan kita masih sangat rendah. Kemudian yang kedua, ekspansi tes, kalau kita mau meningkatkan cakupan tes di Indonesia, itu juga memerlukan penguatan sistem kesehatan yang memadai. Jadi dropping alat tes saja tidak cukup. Jadi bagaimana alat tes ini bisa didistribusi dengan baik, kemudian bisa diserap oleh sistem kesehatan dan dimanfaatkan. Kemudian sistem informasi kesehatan yang handal ini juga sangat vital untuk menjamin ketersediaan data yang lebih akurat dan lebih tepat waktu, sehingga kita bisa menyusun satu strategi yang lebih tepat. Kemudian yang terakhir, kapasitas rumah sakit dan ruang isolasi juga masih sangat terbatas. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama bahwa bagaimana ruang isolasi berkaitan dengan COVID ini memang sangat terbatas. Rumah Sakit Bayangkara misalkan, itu hanya mampu menyediakan sekian bed berkaitan dengan kasus COVID-19. Bayangkan kalau terjadi peningkatan kasus menjadi 100 yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara misalkan. Ini akan mulai mengalami kesulitan. Jadi apa yang menjadi jalan keluar? Apakah new normal ini merupakan solusi? Menurut saya bukan. Jadi new normal ini dapat menciptakan rasa aman yang semu dan membangun kesan bahwa pandemi sudah dapat dikendalikan. Realitanya belum. Jadi kita belum mampu mengendalikan pandemi. Jadi kelemahan mendasar dari new normal ini banyak sekali. Jadi kalau kita lihat misalkan implementasinya terlalu dini. Kita memperkenalkan new normal itu sangat dini sekali. Sehingga justru meningkatkan risiko transmisi dan memperpanjang masa pandemi. Dan ini justru memperberat disrupsi sosial ekonomi. Kemudian narasi new normal sayangnya masih terbatas pada aspek teknis dan mekanis. Banyak sekali isu-isu sampingan seperti penguatan sistem komunitas atau penguatan sistem kesehatan atau perlindungan sosial yang lebih adaptif, ini hilang dari narasi new normal. Kemudian new normal ini bias sektoral, jadi orientasinya masih sektor formal, jadi yang belum mendapat perhatian serius justru sektor informal. Dan kalau saya perhatikan, narasi new normal ini sifatnya masih urban bias, jadi dia bisa diterapkan di urban setting, tapi portability-nya untuk rural setting itu masih belum optimal. Apakah new normal jalan keluar? Sekali lagi, menurut saya
new normal tidak bisa dijadikan sebagai framing utama untuk menghadapi krisis akibat COVID, ataupun sebagai kerangka berpikir untuk mengatasi public health emergency di masa mendatang. Karena sebagian besar penduduk marginal dan sebagian besar masyarakat miskin, normalitas ini memang tidak pernah ada. Jadi kita harus mempertanyakan ulang, normal menurut siapa? Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari? Jadi waktu saya diingatkan ini waktu saya masih mungkin sekitar 3 menit lagi. Prinsip dasarnya menurut saya, kembali lagi kita harus memperhitungkan berbagai dimensi risiko, jadi tidak saja berkaitan dengan risiko kesehatan, tapi juga risiko ekonomi, sosial, budaya, dan juga risiko politik. Jadi secara konsep yang harus kita kedepankan adalah human security secara keseluruhan. Jadi kita mempertimbangkan ketahanan dari sektor kesehatan, ketahanan dari sektor sosial, dan juga ketahanan dari sektor ekonomi. Karena health security ini menjadi tidak relevan tanpa social and economic security. Kemudian yang ketiga, itu yang harus kita lindungi ya kelompok rentan. Jadi khususnya masyarakat-masyarakat dengan kerentanan ekonomi tinggi dan juga kelompok-kelompok marginal. Nah, goal-nya bukan menurut saya new normal atau kenormalan baru, tapi harus lebih luas lagi. Jadi yang harus kita kejar itu adalah bagaimana mewujudkan sustainable livelihood bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan juga bagaimana kita menjamin community resilience dan juga health system resilience. Jadi sistem kesehatan dan sistem komunitas ini harus diperkuat sehingga ke depannya kita siap menghadapi situasi-situasi serupa, tidak saja berkaitan dengan COVID-19 tapi juga situasi krisis lainnya. Pilar strateginya saya tidak akan mengulas detail, tapi ini adalah 5 pilar yang bisa kita pikirkan sebagai kerangka berpikir kita untuk merdeka, kalau bahasa panitia, bahasa Global Youth Action ini merdeka dari COVID-19 dan juga krisis kesehatan lainnya. Yang pertama dan paling penting adalah penguatan sistem kesehatan. Kemudian penguatan sistem kesehatan juga harus diikuti dengan penguatan sistem komunitas. Kemudian negara juga harus mulai memikirkan model-model perlindungan sosial yang lebih adaptif, sehingga ketika terjadi krisis, kita sudah siap bagaimana bantuan sosial akan didistribusi kepada masyarakat-masyarakat yang paling membutuhkan. Kemudian strategi komunikasi risiko. Kita belajar dari COVID-19 bahwa kita gagal melakukan komunikasi risiko di fase-fase awal pandemi, sehingga kita harus memperbaiki atau menguatkan strategi komunikasi risiko. Dan yang terakhir adalah koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal di masa-masa krisis. Ini juga menurut saya perlu diperkuat. Sebagai penutup, mudah-mudahan waktu saya tidak molor terlalu lama. Jadi COVID-19 sekali lagi bersifat multidimensional. Kemudian pendekatan public health saya pikir sangat esensial dan perlu kita dukung dengan sekuat tenaga. Namun karena sifat COVID-19 multidimensional, pendekatan public health menjadi tidak memadai. Yang kita perlukan adalah pendekatan yang sifatnya komprehensif dan lintas bidang, mulai dari pendekatan biologis, pengembangan obat dan vaksin misalkan, kemudian kesehatan masyarakat, sistem kesehatan, sistem ekonomi, sosial budaya, dan bahkan intervensi politik. Ini menjadi sangat penting ketika kita berhadapan dengan COVID-19. New normal, sekali lagi, bukan menurut saya ini bukan solusi permanen. Yang kita perlukan adalah upaya yang lebih mendasar untuk mewujudkan sustainable livelihood untuk semua lapisan masyarakat Indonesia, bagaimana kita mendorong lahirnya human security, dan juga bagaimana mendorong health system resilient dan community resilient. Jadi saya pikir itu dulu, Dr. Mira. Jadi nanti kita bisa lanjut lagi di sesi diskusi. Saya kembalikan lagi ke Dr. Mira sebagai moderator. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas penjelasan materinya tadi. Tadi setelah disampaikan ada beberapa 4 poin utama yang kita bisa pelajari dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah kebutuhan dan kerentanan masyarakat tidak terdistribusi secara merata, transparansi, akuntabilitas dan kepemimpinan, sosial kapital, sistem komunitas, dan sistem kesehatan yang masih lemah. Nah, di sini antusias dari peserta cukup banyak, Dok. Di sini banyak pertanyaan dari peserta. Mungkin karena waktu juga kita pilih 5 pertanyaan dulu. Jadi mungkin kita share dulu pertanyaan yang kita pilih.
Jadi ini ada pertanyaan pertama dari Salsa Nabila Rahman, Jawa Barat. Salsa menanyakan bagaimana pendapat Ibu perihal pihak rumah sakit yang mendiagnosis bahwa ada pasien yang positif COVID-19, namun pada kenyataannya pasien tersebut ternyata negatif setelah dites swab ulang. Namun pada saat itu kondisi pasien sudah meninggal dunia. Dalam perkara ini siapa yang salah dan siapa yang harus kami percaya? Mungkin untuk pertanyaan pertama, saya persilakan untuk Dr. Murtini untuk memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang pertama. Suaranya, Dok. Belum terdengar, Dok. Belum, Dok. Belum, Dok. Belum. Mungkin sambil menunggu saya bisa respon dulu, Dr. Mira. Ya, boleh, Dok. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Ini sebetulnya fenomena yang terjadi ya di masyarakat. Jadi untuk COVID sebetulnya yang pertama itu kan biasanya dilakukan pendekatan sindrom. Jadi kalau misalkan ada beberapa gejala yang mengarah pada infeksi COVID, itu pasien akan disebut sebagai suspek COVID. Jadi yang akan dilanjutkan dengan tes. Jadi tergantung dari tes yang dilakukan. Kalau misalkan yang dipergunakan adalah tes rapid, jadi yang dilihat kan antibodi bukan komponen-komponen virusnya. Jadi apakah si pasien memiliki antibodi terhadap COVID tersebut atau tidak, terhadap COVID atau tidak. Jadi kalau hasilnya positif, berarti si pasien memang pernah terekspos oleh COVID-19. Tapi apakah saat itu dia infeksius atau bisa menularkan, kita tidak tahu. Karena positif antibody berarti exposure-nya bisa terjadi 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau bahkan 3 bulan yang lalu. Namun apabila yang dilakukan adalah swab, jadi yang coba dicari adalah elemen virusnya. Nah, sekali lagi bahwa semua tes itu ada sensitivitas dan ada spesifisitasnya. Jadi memang akan ada kasus-kasus yang positif palsu yang sebetulnya dia tidak sakit tapi didiagnosa sakit oleh alat tes yang dipergunakan. Tapi ada juga kasus-kasus yang false negatif. Jadi dia sebetulnya sakit tapi oleh alat tes tidak ditemukan positif. Jadi menurut saya perdebatannya bukan seharusnya siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi harus disadari bahwa semua bentuk tes itu memang ada kelemahannya berkaitan dengan sensitivitas atau spesifisitas tadi. Jadi kalau jarang sekali ada alat yang spesifisitasnya itu 100%, itu jarang sekali. Rapid apalagi, rapid test itu sangat tinggi false positifnya. Jadi saya pikir itu, jadi memang kalau pendekatan sindrom, jadi dilihat dulu gejala-gejalanya, kemudian pasien bisa disuspek, oh ini mungkin COVID. Jadi dicurigai COVID. Itu yang kita sebut sebagai, kemudian diikuti. Nah, tesnya sendiri juga harus memperhatikan yang tadi saya katakan, ada sensitivitasnya dan juga spesifisitasnya. Ya.
Jadi perdebatannya jangan sampai mengarah kepada siapa yang benar atau siapa yang salah, karena itu justru menjadi kontraproduktif. Silahkan Dr. Mira. Oh iya dok. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Mungkin dari Dr. Murtini ada tambahan dok? Tampaknya lagi ada gangguan untuk speakernya, dok. Sepertinya begitu. Jadi padahal ini sudah unmute, jadi harusnya suaranya bisa masuk ya. Iya. Lanjut aja dulu, Dr. Mira, sambil menunggu. Iya, baik. Izin dok, mungkin ke pertanyaan kedua dulu. Untuk pertanyaan yang kedua, itu berasal dari Nadia Putri Febriansah dari Bandung. Dia bertanya, seperti yang sudah dipaparkan tadi, COVID-19 memiliki risiko penularan walaupun kasus asimptomatik. Lalu faktanya ada beberapa kelompok yang memiliki kepercayaan bahwa COVID-19 tidaklah nyata atau COVID-19 hanyalah alat politik. Padahal sudah banyak kasus di lapangan baik bergejala maupun tidak. Kira-kira bagaimana ya dok cara untuk mempromosikan kesehatan mengenai COVID-19 ke kelompok masyarakat tersebut? Dan apakah rumah sakit melakukan peran pencegahan COVID-19 dengan cara promosi kesehatan juga ya? Bila iya, bagaimana cara efektif dan efisien? Terima kasih. Ini mungkin sebenarnya lebih mengarah untuk pembicara pertama, tapi karena masih ada problem speaker, mungkin dari Dr. Sutarso juga mohon bantuan untuk memberikan penjelasannya. Ya, jadi ini bersinggungan dengan hal yang tadi saya sampaikan, kegagalan komunikasi risiko tadi. Jadi bahwa akhirnya persepsi di masyarakat tidak sama. Jadi kalau kita lihat misalkan di berbagai negara-negara lain, itu komunikasi risikonya sangat intens. Jadi sehingga masyarakat dan pemerintah itu memiliki persepsi yang sama berkaitan dengan bagaimana kita harus menghadapi COVID-19. Nah di Indonesia ini belum terjadi, even sampai sekarang itu belum terjadi. Jadi pemahaman risiko antara masyarakat dan pemerintah itu berbeda. Kemudian pemahaman risiko di tingkat komunitas itu kembali lagi berbeda. Jadi menurut saya yang menjadi sumber permasalahan justru adalah strategi komunikasi risikonya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Satu, yang pasti adalah harus lebih jelas bahwa ada mekanisme di tingkat pusat untuk memfilter berita-berita yang sifatnya provokatif, kemudian berita-berita yang sifatnya palsu, ini juga harus difilter di tingkat pusat, sehingga itu tidak sampai ke masyarakat. Kemudian yang kedua, itu mekanisme penyampaian informasinya ini tidak bisa top-down, karena masyarakat kita sedemikian majemuknya, sangat kompleks struktur masyarakat kita. Menurut saya yang penting juga dilakukan itu adalah strategi komunikasi yang berbasis komunitas tadi. Jadi bagaimana kita memperkuat strategi komunikasi melalui sistem-sistem komunitas yang ada. Misalkan di Bali itu ada seketruna-truni. Jadi kalau kita mau mentarget kalangan anak muda, itu kita bisa pergunakan komunitas-komunitas ini. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menarget misalkan pimpinan desa di tingkat yang lebih bawah, kita bisa masuk lewat paruman desa adat misalkan. Jadi strategi seperti ini memang harus dibuat dan dikondisikan. Jadi jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang berbeda-beda dari berbagai sumber, sehingga akhirnya yang terjadi adalah ya seperti tadi, masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah, kemudian masyarakat menjadi lebih complacent, jadi tidak percaya bahwa COVID itu real, sementara COVID itu memang nyata, banyak orang yang sudah meninggal karena COVID-19. Nah tadi Dr. Murtini juga menyebutkan bahwa pihak rumah sakit sebetulnya melakukan upaya-upaya penjangkauan ke tingkat masyarakat, jadi melalui upaya promosi kesehatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Jadi hal-hal serupa sebetulnya bisa dilakukan oleh berbagai stakeholder. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah
media dan strateginya. Jangan sampai kita menarget orang-orang tua, tapi bahasanya misalkan terlalu sulit untuk dipahami. Atau kita menarget anak muda, medianya misalkan menggunakan seminar yang mungkin kurang disukai oleh kelompok tersebut. Jadi mungkin media komunikasinya harus kita sesuaikan dengan target yang ingin kita capai. Begitu, mungkin Dr. Murtini bisa menambahkan. Jadi silahkan, Dok. Sudah bisa, Dok? Masih belum, Dok. Speakernya mungkin, Dok. Halo, Bu. Oh iya, coba. Oke, iya. Coba headsetnya, Dok. Jangan dipakai, Dok. Headset, Dok. Tes? Bisa? Oke, masuk. Berarti headsetnya ya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama mungkin saya sebenarnya sudah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sutarso ya. Jadi jadi seseorang disebut dengan dia confirm positif itu tentunya melalui pemeriksaan dari PCR ya. Baru kita sebut mereka itu atau pasien itu confirm COVID-19. Jadi kita tidak bisa hanya menentukan pasien itu dengan rapid test misalnya seperti itu. Jadi tentunya kita tidak boleh berpikir apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Sutarso itu siapa yang salah. Itu sudah panjang lebar tadi disampaikan itu tes itu jadi ada kelemahannya dan ada kekurangannya. Baik itu rapid test, ada false positif, ada false negatif. Swab pun seperti itu, PCR pun seperti itu. Ada false negatifnya, ada false positifnya. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Dr. Sutarso. Jadi kita tidak boleh menyalahkan siapa yang salah, pemerintah atau siapa. Itu semua tergantung kepada alat tes kita seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Dr. Sutarso. Kemudian pertanyaan yang kedua saya belum menyimak seperti apa. Silakan mungkin Dr. Mirah diulang kembali. Pertanyaan kedua, Dr. Mirah. Ya, oke Dok. Selamat sore. Karena ada gangguan dari Dr. Pandemira, saya gantikan dulu ya Dok. Oke. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua di sini. Sebentar. Sesi 1. Pertanyaan kedua, saya bacakan. Pertanyaan kedua. Dari Nadia Putri Febriansa, izin bertanya, seperti yang sudah dipaparkan, COVID-19 memiliki resiko penularan walaupun kasus asimptomatik. Lalu faktanya ada beberapa kelompok masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa COVID-19 tidaklah nyata atau COVID-19 hanyalah alat politik. Padahal ada banyak kasus di lapangan, baik bergejala maupun tidak. Kira-kira bagaimana ya cara untuk mempromosikan kesehatan mengenai COVID-19 ke kelompok masyarakat tersebut? Dan apakah rumah sakit melakukan peran pencegahan COVID-19 dengan cara promosi kesehatan juga? Bila iya, bagaimana cara yang efektif dan efisien? Silakan Dok. Terima kasih pertanyaannya. Tadi juga sudah panjang lebar disampaikan oleh Sutarso ya. Jadi COVID-19 itu nyata adanya. Jadi tidak ada istilahnya itu politik atau seperti apa. Itu nyata adanya bahwa memang betul pada kasus-kasus asimptomatik itu memang masih ada
bisa menularkan kepada siapapun. Itu nyata, itu nyata. Kemudian peran rumah sakit di sini tentunya tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi promosi kesehatan tetap dilaksanakan, baik itu melalui media sosial seperti meme-meme yang saya sampaikan tadi. Itu memang bisa dimengerti, bisa dipahami apa yang meme yang kami buat melalui sosial media. Itu sudah sampai ke masyarakat. Itu sangat gampang sekali kalimat-kalimatnya. Jadi juga seperti disampaikan Dr. Sutarse, memang komunitas itu sangat penting ya. Jadi di Bali itu sudah ada namanya Satgas Gotong Royong. Jadi setiap banjar itu ada Satgas Gotong Royongnya. Jadi saya sendiri di rumah sendiri ya. Jadi banjarnya dekat dengan rumah saya. Jadi mereka pagi-pagi itu selalu memberikan seperti apa ya? Jadi lewat mikrofon mereka menyampaikan apa itu coronavirus, bagaimana melaksanakan protokol kesehatan itu sudah setiap pagi, kemudian sore jam 6 mau Trisandya juga diputar seperti itu. Itu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Satgas Gotong Royong melalui gugus tugas yang di Provinsi Bali. Mungkin itu saja sudah cukup saya sampaikan tadi karena sudah Dr. Sutarse juga sudah banyak menyampaikan. Demikian. Oke, mungkin ada tambahan dari Dr. Sutarsa. Enggak, saya cukup. Dua pertanyaan tadi sudah. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Silakan. Oke, pertanyaan yang ketiga sekarang. Iya. Kita seling-seling ya Dok untuk sesi pertama dan sesi kedua biar bergantian dengan Dr. Sutarsa. Nah ini pertanyaan pertama untuk sesi kedua dari Salsabila Nabila Rahman. Bagaimana pendapat dokter mengenai respon pemerintah yang dinilai sangat lambat dalam menangani kasus COVID-19? Karena seperti yang kita ketahui bahwa anggaran kesehatan dari pemerintah hanya dikeluarkan sebanyak 1,5%, yang nyatanya dana kesehatan di Indonesia saat ini mencapai 75 triliun. Padahal saat ini COVID-19 sedang merajai beberapa kota terbesar di Indonesia. Jadi bagaimana pendapat dokter mengenai lambatnya respon pemerintah? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Dr. Sutarsa, kemudian kami meminta tanggapan dari Dr. Murtini. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Salsa. Ini pertanyaannya cukup susah ya kalau saya jawab dalam waktu pendek gitu. Tapi pada prinsipnya yang terjadi di Indonesia itu adalah lemahnya koordinasi. Jadi lemahnya koordinasi ini membuat berbagai macam atau berbagai bentuk intervensi itu menjadi lebih terhambat. Jadi kemudian even dalam penyaluran dana sendiri itu juga ada benturan-benturan birokrasi. Jadi misalkan ada dana kesehatan tapi dananya itu tidak langsung dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Dananya misalkan ada di Kementerian Keuangan. Jadi benturan-benturan seperti ini kan kita tidak terekspos ya, kita tidak tahu behind the scene-nya seperti apa. Jadi menurut saya juga isunya tidak sesederhana bahwa respon pemerintah itu lambat. Tapi kita juga harus memahami apa yang membuat respon pemerintah ini lambat. Jadi kembali lagi menurut saya yang terpenting itu adalah penguatan koordinasi. Jadi pemerintah sendiri harus satu suara dulu. Jadi bagaimana lintas kementerian ini memang sudah memiliki satu model sehingga penyaluran dana ataupun respon penanggulangan itu bisa dilakukan dengan cepat, tidak terbentur birokrasi atau aturan-aturan yang sifatnya mengikat. Karena COVID-19 kan sifatnya darurat, jadi harus di aturan-aturan yang biasa dalam penyaluran dana-dana kesehatan itu tidak berlaku ketika kita berhadapan dengan situasi yang sifatnya emergensi. Kemudian yang kedua, yang menurut saya penting, ini adalah kepemimpinan di sektor kesehatan di awal-awal pandemi itu memang cukup lemah. Jadi ketika misalkan
pemerintah di negara-negara lain itu sudah melakukan aksi cepat ketika kasus ditemukan bulan Desember 2019, kita masih menunda. Jadi kita baru mengumumkan bahwa kita memiliki kasus itu Maret 2020. Jadi gap-nya itu lumayan panjang sebetulnya. Jadi ini sudah cukup waktu untuk terjadinya penularan di tingkat masyarakat. Kemudian yang ketiga, itu mekanisme komunikasi, satu, lintas kementerian, dua, lintas pemerintah, itu juga perlu upaya perbaikan. Jadi kalau kita lihat di tingkat pusat itu terjadi berbagai perubahan-perubahan struktur, mulai dari dipegang oleh Menteri Kesehatan, kemudian dipegang oleh BNPB, kemudian dipegang lagi oleh satu bentuk task force yang baru. Jadi ini juga menurut saya menjadi salah satu bottleneck ketika kita berbicara penanggulangan atau respon cepat penanggulangan COVID-19. Jadi pertanyaannya tidak sesederhana ya respon pemerintah lambat, betul, respon pemerintah kita masih lambat, dan kita melihat bahwa angka kasus terus meningkat dari waktu ke waktu. Hanya saja supaya diskusinya lebih produktif, kita harus memahami mengapa respon pemerintah kita lambat, sehingga kita bisa mencarikan jalan keluar lah, atau solusi yang sifatnya lebih produktif dalam mempercepat proses penanggulangan COVID-19. Jadi saya pikir itu mungkin Dr. Murtini yang lebih real bersentuhan dengan situasi di lapangan mungkin bisa melengkapi. Silahkan, Dok. Terima kasih Dr. Sutarso. Saya kira apa yang disampaikan Dr. Sutarso itu cukup lengkap saya kira ya. Karena memang seperti itu situasinya. Jadi karena birokrasi, kemudian koordinasi yang demikian juga dengan aturan-aturan pemerintah yang memang memerlukan suatu waktu gitu, memerlukan waktu untuk memang harus itu dilaksanakan seperti itu. Jadi saya kira apa yang disampaikan Dr. Sutarso sudah sesuai. Seperti itu. Karena kami di pemerintahan ya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik Dok, terima kasih. Tadi mohon maaf ada sedikit gangguan. Mungkin karena karena waktu juga, mungkin kita lanjut lagi satu pertanyaan saja ya Dok ya. Pertanyaannya itu dari Taliasari Aulia dari Salatiga. Berdasarkan pengamatan saya, saat ini masyarakat malah sudah banyak yang bepergian dan mengunjungi tempat-tempat wisata. Dapat dikatakan beberapa tempat wisata tampak sesak berjubel. Lalu bagaimana sikap tenaga medis berkenaan dengan permasalahan? Mungkin bisa dari Dr. Sutarso dulu, Dok. Bagaimana, Dok? Oh, saya dulu? Ya, Dok. Oke. Jadi, ya, kembali lagi bahwa COVID-19 ini kita tidak bisa terus-terusan lockdown. Kita tidak bisa terus-terusan menutup diri. Kita tidak bisa terus-terusan men-stop roda perekonomian. Jadi memang harus ada satu gerakan mulai perlahan-lahan membuka arus ekonomi. Jadi supaya pertumbuhan ekonomi juga mengalami perbaikan gitu ya. Jadi respon penanggulangan COVID ini juga harus mempertimbangkan bagaimana kita membalance antara risiko kesehatan, risiko ekonomi, dan juga risiko sosial, bahkan risiko politik. Itu satu prinsip. Jadi bayangkan kalau misalkan ekonomi kita di stop, kemudian mobilitas penduduk dihentikan, kemudian sektor-sektor pariwisata diberhentikan, bisa banyak masyarakat yang tidak makan, banyak masyarakat yang akan kehilangan pekerjaan. Hanya saja ketika kita mulai membuka ekonomi, itu memang harus hati-hati. Kapan waktunya membuka ekonomi, itu menjadi pertanyaan yang sangat penting. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman Indonesia, itu Pak Jokowi mengumumkan new normal atau normal baru itu 15 Mei 2020. Jadi kalau kita lihat situasi kasus kita pada 15 Mei, itu sebetulnya masih belum peak. Jadi kita belum mencapai puncak pandemi sama sekali. Jadi kasus kita terus mengalami peningkatan. Menurut saya, jadi 15 Mei kemarin ketika Pak Jokowi mengumumkan new normal, itu masih terlalu dini. Menurut saya itu masih sangat prematur. Dampak yang terjadi adalah justru bisa meningkatkan penularan atau transmisi dari COVID-19. Kemudian
kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain, itu kontrolnya ketat. Jadi mereka membuka ekonomi, tapi kontrolnya ketat. Misalkan di sini di Australia misalkan. Jadi ketika mulai dibuka ekonomi, itu social distancing itu diterapkan. Jadi misalkan ada petugas yang mengawasi perilaku masyarakat. Kemudian tempat-tempat restoran atau kafe atau misalkan bar yang sudah mulai dibuka, itu kapasitasnya ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan satu kafe hanya boleh menerima katakanlah 20 orang, itu memang ketat. Jadi kalau misalkan dia melanggar, itu ada denda dari pemerintah. Nah, saya pikir bentuk-bentuk yang sifatnya bentuk-bentuk yang sifatnya denda seperti ini itu memang cukup efektif sebetulnya dalam mengatur perilaku masyarakat. Jadi harus ada strategi tambahan. Jadi risiko ekonomi dan kesehatan harus diseimbangkan. Ketika pemerintah membuka ekonomi, itu harus ada aturan-aturan kesehatan, dan ini harus di-enforce atau diterapkan dengan menggunakan aparat-aparat tertentu. Jadi misalkan bisa menggunakan polisi pamong praja, atau misalkan menggunakan polisi, atau bentuk-bentuk satuan keamanan lainnya yang kita miliki di Indonesia. Jadi ya ini pertanyaannya sulit. Jadi kapan kita harus membuka ekonomi itu sangat sulit sekali dijawab. Jadi memang harus mulai dibuka perlahan-lahan supaya ekonominya tetap viable atau bisa bertahan. Mungkin Dr. Murtini bisa menambahkan dari pengalaman real di lapangan. Saya menambahkan sedikit. Sebenarnya di Bali ya sekarang ini kan sudah dibuka semua daerah pariwisata maupun mal-mal. Jadi saya lihat di lapangan, jadi di samping memang itu sudah menjadi tugasnya Polri ya saat ini. Jadi polisi saat ini saya lihat juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi mereka di tempat wisata, misalnya seperti di Pantai Sanur, jadi sudah ada aparat yang polisi terutama yang mengawasi mereka gitu seperti itu. Apakah mereka tidak taat menggunakan masker seperti itu, mereka akan menegur. Kemudian yang kedua juga saya lihat di masyarakat di Satgas Gotong Royong ini mereka juga sudah mengumumkan kalau memang ada di tempat wisata itu misalnya Pantai Sanur tidak mentaati protokol kesehatan, mereka akan didenda seperti itu. Itu yang saya dengar, artinya yang saya langsung di lapangan seperti itu melihat contohnya di Pantai Sanur seperti itu. Jadi mereka sudah ada yang mengawasi, satu polisi, kemudian Satgas Gotong Royong, mereka sudah mengumumkan melalui mikrofon bahwa di sini kalau tidak taat dengan protokol kesehatan akan didenda seperti itu. Jadi mungkin kita tidak bisa juga ekonomi kita itu sudah harus berjalan seperti itu. Tentunya dengan pengawasan-pengawasan seperti ini. Jadi saya kira itu sangat penting kita harus mendukung upaya-upaya pemerintah untuk membuka pariwisata, tempat mal seperti itu. Itu saja mungkin cukup. Baik, dokter, terima kasih atas penjelasannya dari beberapa pertanyaan yang mungkin tidak semua kita bisa bacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Mungkin sebagai akhir, mungkin dari dokter-dokter bisa memberikan sedikit pesan-pesan mengenai pandemi COVID-19 ini, dok. Mungkin bisa dari... Ya, mungkin dari saya mungkin jadi kepada masyarakat, adik-adik, rekan-rekan yang mengikuti webinar hari ini, saya berharap jadi laksanakanlah protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, baik itu menggunakan masker, mencuci tangan. Jadi kita berharap jadi mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kalau kita tentunya taat dengan disiplin dengan protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dari Dr. Sutarso bagaimana, dok? Ya, kalau saya sih yang paling penting tetap lindungi diri sendiri dulu dan juga orang-orang terdekat, itu menurut saya penting. Jadi kalau semua orang melakukan itu, mudah-mudahan kita bisa ya mengurangi transmisi, paling tidak ke orang-orang sekitar. Kemudian yang kedua yang juga menurut saya penting itu bekali diri sendiri dengan pengetahuan yang benar.
dan cari sumber-sumber informasi yang memang valid dan terpercaya, sehingga kita bisa membuat atau mengambil keputusan yang memang berdasarkan pada informasi yang benar. Jadi sayangnya salah satu permasalahan kita di Indonesia, khususnya buat teman-teman sekalian dan juga masyarakat awam, itu informasi yang beredar di masyarakat itu berbagai macam. Jadi saya pikir kita yang harus pintar-pintar menyaring mana informasi yang perlu kita dengar dan kita percayai, dan mana informasi yang memang adalah bentuknya provokatif. Kemudian yang ketiga, jadi kembali lagi bahwa COVID-19 ini bukan merupakan masalah kesehatan saja. Jadi COVID-19 ini adalah masalah dari berbagai sektor yang memang awalnya bersumber dari masalah kesehatan, tapi sekarang ini bukan lagi menjadi masalah kesehatan, tapi ini sudah menjadi masalah yang lebih kompleks lagi, sehingga partisipasi dari teman-teman sekalian dan juga partisipasi dari sektor-sektor di luar kesehatan itu menjadi sangat penting. Jadi saya pikir itu, Dr. Mira. Baik, mungkin Dr. Mira, saya ucapkan terima kasih. Karse banyak sekali ilmunya. Kemudian kepada host Global Youth Action, jadi saya terima kasih sekali sudah memberikan kesempatan kepada kami Rumah Sakit Bayangkara untuk menjadi narasumber sekaligus sharing bagaimana kami melayani masyarakat di rumah. Mungkin itu saja, Dr. Mira. Kalau gitu saya juga nyambung. Terima kasih banyak, Dr. Murtini. Jadi informasi real dari lapangan sangat penting. Saya agak jauh soalnya, jadi tidak mengamati situasi di lapangan. Kemudian terima kasih Dr. Mira sudah memoderatori, dan juga Global Youth Action yang sudah mengundang kami, saya dan Dr. Murtini untuk sharing. Jadi sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Sutarso dan Dr. Murtini yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk sedikit berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Mungkin setidaknya ilmu yang telah dibagikan tadi bisa bermanfaat bagi mulai dengan protokol kesehatan. Tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan juga bisa memilah informasi-informasi yang ada di terutama di media sosial. Mungkin seperti itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada mungkin dari Frida. Oke, ada yang disampaikan? Ya, kami dari tim Global Youth Action mengucapkan terima kasih untuk Dr. Pandemira, kemudian Ibu Dr. Nimade Ayu Murtini, kemudian dari Dr. Inyoman Sutarsa. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan, dan terima kasih untuk sharing sessionnya ya, dari dokter-dokter yang sangat hebat ini. Saya kembalikan ke Dr. Pandemira. Berarti karena ini waktunya sudah habis, kita closing berarti ya untuk ininya, webinar hari ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Ya, see you, Dok. Sampai ketemu, Mira. Iya, Dok. Kapan-kapan ke Australia ya, Dr. Sutarso. Ayo silakan, Dok, silakan. Kapan balik ke Bali, Dok? Belum tahu nih. Jadi ya kita lihat aja perkembangannya nanti gimana. Ya, tapi rencana kalau liburan sih ada, tapi mudah-mudahan lah nanti COVID-nya hilang dulu. Jadi soalnya belum ada penerbangan. Tapi ditunggu, Dok, di Bali. Oh ya, nanti kalau saya pulang saya kabari. Iya, Dok. Mungkin Siap. Saya berkunjung ke rumah sakitnya Dr. Murtini nanti. Ya, Sutarso pasti ketemu sama Dr. Mira sama Dr. Meta. Iya. Oh iya, iya. Dulu sering geradak geruduk, Dok. Dia Meta anaknya saya tuh yang nomor 2. Oh, ke Australia kemarin, Dok. Iya. Sempat tinggal di rumah kemarin sama Mira.
Ya, terima kasih Dr. Sutarse. Sampai ketemu ya di Bali. Sampai ketemu, nggih, sampai ketemu Dr. Murtini. Sampai ketemu ya Mir ya. Iya, Dok. Siap. Ya. Dah.